الحمد لله الذي تفرد بالبقاء والاقتدام وتفضل علينا بالإيجاد من العدام واتبع ذلك بنعمة الإمداد من خزائن الجود والكرام وأكملها التي هي أعظم النعام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس من بين سائر الأمم سبحانه لا نحصي ثناه وكم يسري والهم وعلم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والنعام أرسل رسوله بالهدى والدين الحق وألزم وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah memuji kepada Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabatnya, izinkan saya untuk berwasiat kepada hadirin semua, khususnya pada diri saya sendiri. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mendekatkan diri kepadanya, yakni mengerjakan apa yang diperintahkan serta menjauhi apa yang dilarang, kapanpun dan dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, senang maupun susah, gembira ataupun sedih. Karena dengan kita bertakwa, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjamin kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat, juga memberikan jalan keluar atas setiap masalah yang kita hadapi. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita sebagai umat terbaik di antara umat-umat yang lain. Sebagai seorang muslim yang baik, seharusnya kita tidak sewenang-wenang saat Allah Subhanahu wa taala memberi kejayaan, karena Allah Subhanahu wa taala mampu memutar balik segala keadaan. Kita harus tetap tekun beribadah dalam keadaan apapun. Jangan sampai harta dunia melemahkan kualitas ibadah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali hanya semata-mata untuk beribadah. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Hadirin, kita semestinya menilai dan berfikir harta dunia sifatnya adalah pendukung semata untuk taat beribadah. Ulama telah sepakat bahawa tuntutan-tuntutan syariat tidak akan gugur dari seorang mukallaf atau seorang akil balik kecuali dua hal: kematian dan gila. Termasuk beribadah solat. Selagi masih berakal, maka kewajiban solat tetap ada, baik dengan duduk, tidur miring, tidur terlentang, atau bahkan isyarat dengan kepala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jangan sampai pekerjaan mengganggu salatmu. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Man laqiyallaha wa huwa mudhi'un lis-salati lam ya'ba Allahu bi syai'in min hasanati." Barang siapa bertemu Allah sementara ia menyia-nyiakan salat, maka Allah tidak akan memperdulikan kebaikan-kebaikannya. Dalam riwayat lain disebutkan, tidak ada agama tanpa salat. Posisi salat dalam agama seperti kepala dalam jasad. Imam Hasan Al-Basri dikutip dalam kitab Tafsirah karya Ibnu Jauzi pernah berkata, "Idza hanat 'alaika salat, faman alladhi ya'izzu 'alaik?" Jika urusan salatmu sudah kau anggap sepele, maka apa yang sebenarnya kau anggap penting? Hadirin jamaah Jumat, sidang Jumat rahimakumullah. Ketahuilah, untuk bisa bersyukur dengan sempurna pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjauhi durhaka pada Allah. Ketahuilah pula bahwa sumber kemaksiatan itu ada 3. Ini merupakan esensi judul khutbah pada Jumat kali ini, yaitu sumber kemaksiatan. Sumber kemaksiatan yang pertama adalah al-kibru, yang kedua adalah al-hasad, yang ketiga adalah al-hirs. Yang pertama kibr. Kibr adalah sumber kedurhakaan iblis. Tepatnya di saat iblis menyombongkan diri pada Nabi Adam alaihissalam, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Dalam menceritakan iblis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qala fahruj fa innaka rajimun wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin." Iblis menjawab, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah." Sehingga iblis dianggap patut untuk dikata nista dan tertolak dari rahmat, serta mendapatkan kebinasaan yang abadi. Takutlah engkau memiliki sifat kibr. Kibr adalah dosa pertama yang dilakukan untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala di langit. Orang yang sombong adalah orang yang tak tunduk pada sesuatu yang hak dan ahlul hak. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Sungguh dosa terbesar di sisinya adalah ketika seseorang dinasihati, takutlah kamu pada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Tetapi dia malah menjawab, urus saja dirimu sendiri." Dalam hadis qudsi yang disampaikan, kibir dan keagungan adalah pakaianku. Barang siapa yang melepaskannya dariku, niscaya akan kemasukkan dia ke neraka. Kalau saja kita merenungkan apa yang ada di dalam tubuh ini, niscaya kita tak akan pernah bisa untuk merasa sombong. Wahai orang-orang yang diciptakan dari debu dan yang akan tertelan oleh debu, janganlah engkau sombong. Sadarilah, karena esok pasti kau akan hancur dimakan bumi. Di saat kau merasa kuat untuk menzalimi orang lain, lihatlah kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, lagi Maha Perkasa, masih jauh sekali di atasmu. Sumber maksiat yang kedua, hadirin, adalah hasad. Ini adalah cikal bakal maksiat Qabil, putra Nabi Adam alaihissalam, sekira tertulis dalam Al-Quran. Maka hawa nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk memperlihatkan kepadanya atau Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya.
Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Quran surah Al-Maidah ayat 29 sampai 31. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidaklah seseorang dibunuh tanpa bersalah kecuali yang membunuh akan menanggung darahnya, karena dialah yang memulai pembunuhan. Seseorang yang menolong untuk membunuh muslim, walau hanya sebatas untaian kata, niscaya Allah akan menuliskan di antara kedua matanya terputus dari rahmat Allah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan seorang mukmin jauh lebih agung daripada kemuliaan Ka'bah. Apabila seseorang merobohkan Ka'bah dan membakarnya, dosanya tak akan melebihi dosa orang yang menggusarkan atau menakut-nakuti orang Islam. Kalau begitu, bagaimana bila melakukan tipu daya? Bagaimana bila melakukan kezaliman? Bagaimana dengan mengkhianatinya? Bukankah akan jauh lebih besar dari itu? Hadirin, sumber maksiat yang ketiga atau yang terakhir adalah hirs, yaitu bangga dunia. Ini merupakan cikal bakal maksiat Nabi Adam alaihissalam di saat beliau makan buah dari pohon terlarang itu. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam dan Hawa di saat makan buah tersebut, baju dan perhiasan mereka tiba-tiba berterbangan ke atas. Lalu malaikat Jibril pun datang menghampiri dan melepas mahkota yang mereka kenakan. Dan dipanggillah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wahai Nabi Adam, keluarlah engkau dari singgasanaku. Yang durhaka padaku sungguh tak pantas bersamaku. Ketahuilah, semua ini karena menyukai syahwat duniawi. Takutlah engkau, wahai muslim, pada kegemaranmu mencari dunia dan terlena karenanya, sampai-sampai kau melalaikan hak-hak Allah. Solat tak tepat waktu, terlambat untuk melaksanakan ibadah Jumat, terlambat untuk melaksanakan solat berjamaah, terlambat mendatangi majelis-majelis ilmu, atau sampai-sampai bisa membuatmu melakukan keharaman seperti menipu, berkhianat, menipu daya, berniaga tanpa kejujuran, memakan harta orang lain dan lain sebagainya. Oleh karenanya, bersyukurlah kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan kita menjauhi segala sumber kemaksiatan yang ada, sehingga menjadi pribadi muslim yang sempurna untuk meraih ridhonya. Itu yang kita harapkan bersama-sama. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إياه نعبد وإياه نستعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.